per channelnya di datasetnya 2000 put A, B, C, ada sensitivity maupun LPF ya. Satu inputan, kedua loudspeaker C dan D ini sudah bunyi ya. Kalau tidak perlu kita buat bypass saja. Bypass artinya HPF maupun LPF dimatikan atau di off kan ya, suara polos ya. Oke. Bila ingin menambah power lagi, teman-teman bisa menggunakan kembali lagi di channel Mukle Audio, tempatnya sharing dan berbagi. Oke teman-teman, di depan saya ini ada power amplifier DB Voice ya, tipenya power 4 ini ya. Power 4 artinya power 4 atau bisa dikatakan 4 channel, channel 1, channel 2, channel 3, channel 4 ya. Oke, DB Voice 4 channel, jenis kelasnya kelas H ya. Untuk menghandle middle bisa, tweeter bisa. Kalau kelas H itu menurut saya cocoknya untuk menghandle atasannya. Maksudnya atasan itu bisa untuk low, mid, high. Oke, kalau buat menghandle subwoofer ada kelasnya sendiri ya, kelas D maupun kelas GB ya. GB yang NPA 2000 dan seri atasnya lagi banyak ya. Oke, kita review. Untuk nanti link pembeliannya saya cantumkan saya sertakan di dalam video maupun link deskripsi pasti ada ya, untuk link pembelian power 4 ini ya. Kita lihat-lihat dulu. Waduh, wabote. Oke, kita lihat spek belakangnya lur. Belakangnya seperti ini, saya jelaskan satu persatu ya. Ini untuk loudspeaker Spicon ya, Spicon 1, 2, 3, 4 atau ABCD ya, A, B, C, D. Ini sesuai urutan volume yang ada di depannya. Untuk Spicon 1 sampai 4 ini ya. Juga ada kabel apa ya jenenge ya, spoon atau pin untuk loudspeaker yang memakai kabel bisa 1, 2, 3, 4 nya. Banyak 4 loudspeaker. Untuk wattnya power ini per channelnya di datasetnya 2000 watt ya per channelnya ya, untuk 8 ohm. Untuk 4 ohm bisa 3000 watt lebih ya per channelnya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ada input A, B, C, D ini ya. Masing-masing ini satu input, keluar output loudspeaker ini ya, satu ya. Juga ada linknya satu per channelnya, ada link input maupun link output ya. Oke, link input sebanyak 4, 1, 2, 3, 4. Link output 1, 2, 3, 4 atau ABCD sebanyak 4. Kemudian ada sensitivity ini power ya, 0,775, 1 volt, 1,4 volt. Kalau semakin ke bawah ini semakin banyak 1,4, suaranya kalem ya. Kalau kita arahkan ke atas ini suaranya kenceng ya, bukan titik jos volumenya ya. Ini artinya sinyal di 0,775 itu sudah kenceng suaranya. Kalau kita arahkan ke sini 1,4 membutuhkan sinyal agak kenceng ya, jadi agak pelan ya. Oke, kalau 0 dB 1 volt ini atau flat ya, 0 dB ya, tombol sensitivity. Kita bisa mengalihkan 3 pilihannya, 0,775, 1 volt dan 1,4 volt ya. Oke. Kemudian ini ada tombol bypass HPF maupun LPF ya, crossover. Bisa kalau digunakan untuk menghandle middle atau low, bisa kita mengarahkan HPF nya. Ini untuk memotong frekuensi bawah ya, HPF ini ya. Kalau digunakan untuk sub dan low maupun mid, kita bisa mengarahkan ke LPF ya, masing-masing channel ini ya. Ini satu tombol mungkin mewakili 2 channel ini ya, karena masing-masing ada 2 tombol HPF LPF ya di kedua channel ini ya. Oke. Dan selanjutnya ini ada seperti biasa buat preamp, buat paralel atau stereo ya. Kalau stereo ini keduanya dipindahkan stereo seperti ini, artinya sendiri-sendiri ya. Input A,
outputnya di sini, loudspeaker A juga, B outputnya juga, B juga, C juga, dan D juga ya. Kalau kita arahkan paralel seperti ini, keduanya paralel seperti ini, input A mungkin jadi satu dengan input B ya, cukup satu input, outputnya bisa digunakan dua loudspeaker ini ya. Jadi inputnya cukup satu saja atau dua ya, paralel ya, artinya mewakili dua channel, dua output, satu inputan ya, mungkin seperti itu ya. Kemudian stereo, kalau stereo sendiri tadi ya. Kalau ke atas sendiri bridge gunakan mode stereo maupun paralel ya. Untuk bridge jarang sekali power ini ya. Oke, penjelasannya seperti itu. Misalnya ampernya terlalu besar, jeplak sendiri, atau bisa dikatakan sekering otomatis ya. Oke teman-teman, coba kita bunyikan ya bagaimana suaranya ya. Kita coba koneksikan input maupun output di power ini ya, DB Voice Power 4. Oke, kita sambungkan dulu untuk loudspeakernya. Oke teman-teman, kita lanjut untuk cara pengoneksian di belakang power amplifier DB Voice Power 4. Oke, kita kupas tuntas untuk knob, tombol, colokan maupun inputan maupun loudspeaker. Kita coba praktekkan pakai suara teman-teman. Oke, apabila teman-teman satu inputan seperti ini ingin mengeluarkan dua output loudspeaker channel C dan D, bisa keluar output secara bersamaan satu inputan. Kita arahkan tengah di sini ya, paralel ya. Untuk ABF nya kita bypass ya, coba kita bunyikan ya. Oke, coba kita bunyikan. Halo guys. Oke, cukup satu inputan, kedua loudspeaker C dan D ini sudah bunyi ya. Kita arahkan paralel seperti ini ya. Oke, kita coba ya. Oke, oke, sini bunyi, cukup satu inputan saja ya. Kalau kita arahkan ke sini nggak bunyi ya. Kalau kita tancapkan di D nggak bunyi. Kita tancapkan di colokan yang C ya. Oke, nggak bunyi. Meskipun kita tekan tombol paralel, kita colokkan di D, loudspeakernya tidak bunyi teman-teman. Begitu pun juga di channel A sama B ya. Wajib kita tancapkan di A ini ya, A ini saja ya. Kemudian tombolnya kita rubah menjadi paralel ya, paralel ya. Jadi channel A sama B bunyi ya. Kita coba. Oke, kita coba channel B, bunyi juga. Oke, oke, kita bahas bypass LPF dan ABF ini ya. Kita buat paralel saja ya. Kalau kita buat LPF, midnya tidak kedengaran alias mendem ya, sudah terpotong frekuensi menengah sama atasnya ya. Kalau gini HPF frekuensi kira-kira 100 ke bawah dipangkas ya kalau HPF ini ya. Kalau gini cocoknya buat SR maupun floor ya. Kita buat HPF ya, buat menggerakkan floor maupun SR atau set fill ya, yang atas itu ya. Kalau LPF ini cocoknya buat subwoofer ya, karena middle-nya hilang atau mendem seperti ini ya. Bunyinya subwoofer saja ya, bisa didengar. Volume hak piro ya? Separuh aja, separuh. Wis separuh. Oke, ini penjelasannya ya. Kalau LPF buat subwoofer saja ya. Keduanya bunyinya seperti ini ya, channel D maupun channel C ya, satu inputannya, karena ini modenya paralel ya. Oke, sama suaranya ya. Oke, suaranya seperti ini teman-teman ya. Kalau tidak perlu kita buat bypass saja. Bypass artinya HPF maupun LPF dimatikan atau di off kan ya, suara polos ya. Oke,
ini yang bunyi SR ya. Tak matian. Oke, saya jelaskan sekali lagi. Apabila ingin menambah power lagi, teman-teman bisa menggunakan link ini ya, link output ini ya, disambungkan ke input power yang satu lagi ya. Link output ini bisa digunakan, dicabangkan ke power satunya lagi ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita bahas 0,775 ya. Ini ke atas semakin kenceng ya. Oh, gak kena. Oh, semakin kenceng ya, bisa didengarkan ya. Kalau gini kalem ya. Agak keras. Oke, agak merambat suaranya. Oke, coba kita ulangi sekali lagi. Langsung kita arahkan ke 1,4 ya. Otomatis kalem ya suaranya ya. Semakin kalem ya, pergerakannya sangat lembut dan soft ya. Ini standar. Ini agak kenceng ya, tambah kenceng ya ini ya. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Kita arahkan ke 1,4 ya, bisa didengarkan ya. Kalem ya, hampir 3 kali lipatnya ya. Oke, jadi ini kalau kita arahkan ke 0,775 suaranya semakin keras dan kenceng ya, atau semakin banter ya. Oke. Oke, mungkin seperti itu. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Mantap, sukses untuk semuanya. This is